pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menggelar konven pada hari Senin 17 Oktober 2022 di Gedung Gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading, Jakarta Utara. Konven kali ini bertempat di Gedung Gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading dengan tuan rumah HKBP Resort Tanjung Priuk, HKBP Resort Tanjung Priuk Timur, HKBP Resort Semper, HKBP Resort Raja Wali, dan HKBP Immanuel Kelapa Gading. Kegiatan konven dipimpin Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, yang dihadiri pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Rangkaian acara diawali dengan ibadah yang dilayani liturgis Pendeta Jarudin Panjaitan, Pendeta HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading, dua syafaat Pendeta Arthur Sitorus, Pendeta HKBP Resort Tanjung Priuk, pangkhotbah Pendeta Kaminter Huta Galung, Pendeta HKBP Resort Tanjung Priuk Timur. Jol manau tino busi dao masyarakat kadusa do fajahat. Jol manau pinanuai holong maruhana di mata dohot holong maruhana di longan jol. Dari baru ini hapus yau ulau dari baru ini hapus yau. Diakonia ini kita semakin dimampukan untuk mengkoordinasikan kerja-kerja di pelayanan diakonia. Acara konven juga dihadiri Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Sinaga. Kehadirannya untuk menyosialisasikan program terkait orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 dengan nama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Pelayanan diakonia. Iya, untuk kaderisasi pelayanan diakonia Amak Inang kita sudah mempersiapkan kader-kader diakonia kita sejak tahun yang lalu. Lalu yang ini semua berlaku bukan hanya kepada para pelayan tetapi juga kepada lay person, artinya warga jemaat, warga masyarakat, apakah itu perempuan ataukah pemuda. Seperti halnya tahun lalu kita sudah mempersiapkan satu kader pelayan perempuan yang pegawai di Departemen Diakonia untuk latihan kepemimpinan di Australia dengan beasiswa dari negara Australia. Dan kita juga sudah memberangkatkan pemuda HKBP untuk mengikuti latihan kepemimpinan laki-laki di Asian Health Institute Jepang. Menembui balik semua pagi diskusi angka pokok-pokok sebelum tadi tahun 2020 di tahun profesionalisme dalam penata layanan. Selanjutnya, peserta konven juga menerima sosialisasi oleh Preses Bernard Manik, anggota MPS Pendeta Ronald Manalu dan Sintua Obrin Lumbantoruan terkait orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 dengan nama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di Aras Pusat, Distrik dan Huria. Pasangan kalau secara sekilas menembui balik semua pagi diskusi angka pokok-pokok sebelum tadi tahun 2020 di tahun profesionalisme dalam penata layanan, termasuk itu rame-rame anggaran sifat kota di resort ambil yang harus di zona-zona kolam pengalokasian anggaran dan masih sedikit berbeda. Alika Somoma Anon Amal Topinan Digil Tamasian Inan Kepala Departemen Diakonia mungkin kemudian menerima TKI kalau di Hatopan menerapkan manajemen perubahan di tingkat
Keuangan. Nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan menerapkan sistem ini dengan pengaturan yang lebih spesifik, apakah kita lakukan per regional atau per resort. Kalau saya pikir secara keseluruhan di distrik sangat besar jumlahnya dan susah kita lakukan. Nah, kemudian pemakaian regulasi keuangan, pendirian atau pendampingan UMKM HKBP seperti disampaikan Ibu Kadek tadi, ada UMKM distrik, dan tanggal 31 nanti akan ada pelatihan UMKM di distrik yang dinyonyamahi oleh PPD. Diakonia. Melalui konsultasi diakonia ini kita semakin dimampukan untuk mengkoordinasikan kerja-kerja di pelayanan diakonia, baik itu bagaimana menghadapi bencana, bagaimana menghadapi orang dengan HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Di samping itu juga Amang Minang 3 Desember 2023 PK Hepata akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Nah, oleh sebab itu kita sudah menyurati Bapak Presiden Joko Widodo supaya Hari Disabilitas Nasional itu mengambil tempat di PK Hepata Lagu Boti, dan kita mengundang Bapak Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam ibadah syukur 100 tahun. Menopati Planido maka mengenang profesionalisme dalam penata layanan tidak diartikan sempit sebagaimana sebagai tugas administrasi dan keuangan. Planido mengenang masalah perintah haju ada bagasuni alemolo hata haju bagasuni tak pulang menyangkut soal administrasi dan keuangan. Kalau luas lima menata fungsi pelayanan secara holistik secara umum asagui tercapai isi HKBP do misi HKBP. Next. HKBP ngasih kita konon. Tadi sosialisasi dari Jogja, sosialisasi di Sinode Distrik, on masuk deh. Jadi kalau udah lanjut sekedar untuk refresh, mendukung penegak layanan, menjawab berbagai permasalahan yang ada di HKBP, lanjut mempermudah HKBP dalam mengatur roda organisasi, termasuk banyak mutasi. Lanjut mendorong pelayanan HKBP agar semakin inovatif dan kreatif dengan sumber dana yang semakin tersentralisasi. Akan diadakan tanggal 14 November, tepatnya hari Senin sore sampai malam. Masih dalam acara yang sama, Ketua Panitia Tahun Kesehatian Pontas Pane hadir memberi penjelasan terkait acara Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan digelar pada Senin 14 November 2022, bertempat di Gedung Sopo Marpikir HKBP, yang mengharapkan dukungan dan kehadiran dari seluruh pelayan serta utusan per gereja agar ikut serta dalam kegiatan tersebut. Di tanggal 14 November. Jadi Pak Ronali mengundang kita sudah asariama kita hadir di Puncak Tahun Kesehatian tanggal 14 November sore sampai malam hari. Marpestariama kita di sini dan sekaligus dari sana malam apresiasi. Program PPD yang termasuk juga adalah program dari Ketua PPD Sandra Sidabutar juga hadir memberi penjelasan terkait acara UMKM PPD, yaitu peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses pasar digital bagi wirausaha perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 31 Oktober 2022 bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta Timur. Ia juga mengharapkan dukungan dan kehadiran dari seluruh pelayan serta utusan SPH dan BPH per gereja agar ikut serta dalam kegiatan tersebut. Bahwa pasti dari antara perempuan itu ada perempuan HKBP, dalam hal ini HKBP Distrik 8. Oleh karena itu bagaimana kami akan memajukan perempuan yang berusaha di HKBP Distrik 8 ini menjadi levelnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kami telah berkoordinasi dengan
Sebelum kegiatan konven berakhir, Preses melalui Sekretaris Distrik Pendeta Wilson Saragi menyampaikan informasi terkait pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang telah berjalan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Di sela-sela kegiatan konven, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyerahkan pelean untuk korban bencana gempa Tapanuli sebesar Rp5.568.000. Pelean tersebut diserahkan langsung oleh Preses Bernard Manik kepada Kadep Diakonia Pendeta Deborah Sinaga. Gelaran konven pun diakhiri dengan perkenalan dari tuan rumah konven serta ucapan terima kasih dari tuan rumah konven berikutnya, yakni HKBP Keramat Jati, HKBP Pondok Bambu, HKBP Pondok Kelapa, dan HKBP Pondok Kopi. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.